Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini akan saya sampaikan resume buku, yaitu Hisbah, masalah seputar Idul Adha dan korban. Saya ambilkan dari pengurus wilayah Persis, Jawa Tengah. Satu, permasalahan seputar saum atau puasa Dzulhijjah. Kesimpulan bahwa saum yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah hanya satu hari, yaitu 9 Dzulhijjah yang disebut saum Arafah. Dua, hukum potong rambut dan kuku bagi korbani atau yang korban. Kesimpulan A, disunatkan bagi korban tidak memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. B, dimakruhkan bagi korbani memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. 3, takbiran Idul Adha. Kesimpulan, takbiran Idul Adha dilakukan sejak subuh 9 Dzulhijjah hingga asar 13 Dzulhijjah. 4, takbir 7 dan 5 pada sholat Id. Kesimpulan A, setiap kali takbir pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir. Dalam sholat Id disertai dengan mengangkat tangan. B, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan adanya bacaan antara takbir dan takbir. C, takbiratul ihram dan intikal termasuk pada takbir 7 dan 5. Rakaat pertama 7 kali takbir itu meliputi takbiratul ihram. Rakaat kedua ketika bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama menuju rakaat yang kedua mengucapkan Allahu Akbar disertai mengangkat tangan. D, bila imam lupa pada takbir Id maka sholat Id-nya sah dan tidak mengerjakan sujud sahwi. Yang kelima, sholat Id di masjid. Kesimpulan, sholat Id dilaksanakan di lapang adalah lebih utama atau afdholiyah. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukannya di lapangan. Oleh karena itu, selama masih bisa diusahakan di lapang atau di lapangan, lakukanlah di lapangan. 6, patungan saham korban. Kesimpulan A, patungan saham kambing. Seekor kambing mencukupi untuk sekeluarga di rumah tangga walaupun keluarga itu banyak. Tetapi yang dapat pahala korban hanya yang berkorban saja, adapun yang lain bebas dari tuntutan. Adapun seekor kambing untuk beberapa orang dengan cara patungan tidak terdapat keterangan. B, patungan saham sapi dan unta. Syarat sah urunan unta maksimal untuk 10 orang dan sapi maksimal untuk 7 orang. C, patungan saham korban untuk lembaga. Bila satu lembaga atau instansi menyelenggarakan korban dengan cara patungan atau urunan yang tidak sesuai dengan ketentuannya maka korban itu tidak sah. Sekali lagi, urunan patungan di salah satu instansi lembaga tidak sah korbannya. 7, kriteria hewan korban. A, macam hewan korban unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. B, kriteria umur, harus musinah, yaitu cukup umur. Sekali lagi, harus musinah, cukup umur. Usia musinah unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3.
Domba atau kambing berumur 1 tahun bila sulit didapatkan maka diperbolehkan menyembelih hewan yang mencapai usia jat'ah. Unta berumur maju ke 5 tahun, sapi berumur maju ke 2 tahun, domba atau kambing berumur 6 bulan. C. Kriteria kondisi hewan korban: tampak jelas buta sebelah, tampak jelas menderita penyakit dalam keadaan sakit, menderita penyakit atau dalam keadaan sakit, tampak jelas pincangnya, lemah kakinya serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terdapat cacat, sekali lagi terdapat cacat pada bagian kupingnya, pendek ekornya atau cacat, terpotong hidungnya, rabun matanya, tercabut kupingnya. Bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang dikebiri? Hewan yang dikebiri tidaklah termasuk cacat. Bagaimana hukum korban dengan hewan betina? Perihal berkorban dengan binatang jenis betina, kita belum mendapatkan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang berkorban dengan hukum betina. Adapun keterangan yang syarih yang tegas-tegas menerangkan akan bolehnya betina dijadikan korban ialah dalam akikoh. Orang yang tidak bisa menyembelih korban dengan binatang jenis hewan betina mungkin mengingat akan kelanjutan keturunan binatang tersebut, sebab dengan adanya penyembelihan binatang jenis binatang yang terlampau banyak dapat mengakibatkan kekurangan ternak, bahkan dapat mengakibatkan musnah atau habisnya keturunan ternak tersebut. Jadi hewan-hewan yang cacat seperti saya sebutkan di atas, mungkin kupingnya tidak ada, hidungnya tidak ada, dan sebagainya, itu tidak sah untuk korban. Juga kurus tidak diperbolehkan, ya. Dan diabdulkan untuk korban yaitu binatang yang laki-laki dengan tujuan tidak musnah binatang itu. Saudaraku semuanya, selanjutnya nomor 8 yaitu waktu menyembelih korban. Kesimpulannya, waktu penyembelihan hewan korban mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Tapi diutamakan yaitu setelah sholat Idul Adha langsung segera menyembelih, itu lebih utama dan lebih afdol. Yang ke-9 yaitu menghadapkan binatang korban ke kiblat ketika menyembelih. Kesimpulannya menghadapkan binatang korban ke arah kiblat ketika akan disembelih bukan sebagai syarat sahnya penyembelihan, namun disunahkan. 10 permasalahan seputar pemanfaatan daging dan kulit korban. A. Hukum menjual kulit hewan korban. Hewan korban baik daging, tulang, kulit, dan lainnya tidak boleh dijual atau digunakan untuk upah pengurusan hewan korban. Jadi yang korban harus yaitu menambah biaya untuk yaitu pengupahan yang ngeleti ataupun mungkin yang korban, dan mungkin pemeliharaan hewan korban karena mungkin kurang berapa hari baru dibeli, sudah dibeli. Jadi termasuk pemeliharaan hewan korban dan sebagainya, yang korban harus menambah biaya untuk sebelum dipotong itu. Saudaraku semuanya, namun apabila sudah menjadi status hak milik, sudah dibagikan, maka bebas dari keterikatan untuk diberikan, dimakan atau dijual. Itu bebas kalau sudah diberikan kepada yang bukan korban, itu bebas, mau dijual, mau dimasak, mau diapa, terserah yang menerima. B. Bagaimana kalau kulit korban diberikan untuk keperluan masjid? Jika kita perhatikan keterangan-keterangan baik Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa
daging korban dan lainnya diperuntukkan bagi perorangan, bukan untuk lembaga. Sekali lagi, yaitu kulit dan lain sebagainya, keterangannya tidak diperuntukkan untuk lembaga ataupun masjid, tapi untuk perorangan. C. Teknis pembagian kulit. Pembagian itu urusan teknis, artinya diserahkan kepada kita bagaimana cara memanfaatkannya. Karena itu satu kulit boleh diberikan pada satu orang atau beberapa orang tanpa dipotong-potong. Maka setelah menjadi milik seseorang atau beberapa orang, sudah berubah status dari hewan korban menjadi hak milik. Apabila sudah jadi hak milik, maka tidak terikat dalam larangan menjual. D. Hak korbani. Korbani boleh memakan sebagian dari korban itu. Adapun batasannya sepertiga itu tidak berdasarkan dalil sama sekali. Jadi tidak ada dalil yang membatasi sepertiganya untuk yang korban. E. Orang kaya menjadi mustahik korban. Orang kaya boleh memakan daging korban, namun fakir miskin lebih diutamakan. Orang kaya boleh menerima, tapi untuk fakir miskin boleh, itu lebih diutamakan. Untuk fakir miskin sekali lagi lebih diutamakan. Untuk non muslim juga boleh diberi. Yang selanjutnya yaitu kornetisasi daging korban. Kesimpulannya, korban itu termasuk nusuk ibadah dalam bentuk sembelihan yang terikat dengan berbagai ketentuan. Jenis binatang, cara dan waktu penyembelihan, termasuk status dagingnya dan teknis membagikannya, itu sekali lagi termasuk ibadah dalam bentuk sembelihan. Jadi asal pada perintah Nabi di atas adalah membagikan daging korban dalam keadaan mentah. Sekali lagi, membagikan daging korban dalam keadaan mentah. Dan kami tidak mendapat keterangan bahwa pada zaman Nabi daging korban dibagikan dalam keadaan masak atau matang atau dimasak dulu. Karena itu hendaklah daging korban itu dibagikan mentah sebagaimana akikoh, karena keduanya termasuk nusuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membagikan daging korban dalam keadaan masak, baik dengan cara dikornetkan, diabonkan maupun dengan cara lainnya, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa yaitu mengingatkan kepada kita semuanya akan yaitu syariah atau tuntunan-tuntunan dalam kita merayakan hari raya Idul Adha, yaitu sholat id di tanah lapang utamanya, dan penyembelihan kurban yang utamanya yaitu setelah sholat id kita langsung menyembelih, walaupun boleh untuk hari berikutnya sampai tanggal 13. Sekali lagi terima kasih, kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.